Ada nama Excel. Pak, satu lagi Pak, di bawah aja Pak. Oke. Oh iya, biar enak. Nah, oke. Silakan. Besok. Sore semuanya ya. Oke Pak. Sore, Pak Alek. Udah? Yuk. Ya, yuk. Ada pertanyaannya apa? Pak Alek, tadi apa saja Pak Alek yang sampai dalam persidangan Pak Alek? Jadi hari ini secara globalnya ya, Iya. hari ini sidang ada 4 berkas. Ada 4 perkara, nomor 221, nomor 222, dan nomor 226. Itu Ketua Majelisnya Pak Suparman Nyompa. Agendanya adalah pendapat penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Dan juga ada salah satu perkara nomor 223 yang terdakwanya Dr. Andi Tatat tidak ditahan ya. Agendanya sama, pendapat penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa maupun penasihat hukumnya. Nah, setelah itu terhadap pendapat tersebut akan diputus oleh majelis hakim. Jadi sudah proses ya, dari dakwaan, eksepsi, pendapat, dan akhirnya akan dimusyawarahkan majelis hakim dalam putusan sela. Untuk perkara nomor 221, 222, dan 226 akan diputuskan oleh majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Sedangkan perkara nomor 223 akan diputuskan majelis hakim yang berbeda pada hari Rabu tanggal 7 April. Itu ringkasan hari ini. Seterusnya besok akan dilanjutkan dengan 2 perkara lagi, 2 berkas lagi, nomor 223, nomor 224 saya perbaiki, dan 225 dengan terdakwanya MRS dan Hanif tentunya ya. Besok juga agendanya adalah pendapat penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi demikian ya. Ada lagi? Pak, untuk besok itu kan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menggelar sidang untuk kasus terorisme Pak. Apa Ya. pengamanannya besok akan ditambah lagi atau bagaimana Pak? Nanti koordinasikan sama pihak kepolisian ya. Dalam hal ini Pak Kapolres, itu Pak Kapolresnya ada, tetapi yang kita sidangkan setiap perkara teroris, pengamanan itu orangnya dari Polres juga, dari Polres Jakarta Timur juga. Mengenai apakah di penebalan pasukan atau ditambah lagi secara khusus, secara teknis itu udah wilayah dari kepolisian. Dalam hal ini Polres dari Jakarta Timur ya. Itu untuk besok sidang untuk offline Pak? Sidang secara besok tetap offline, nomor 224, 225. Tidak ada perubahan. Dan digabungkan juga dengan perkara-perkara teroris ya. Perkara terorisnya juga offline. Perkara teroris online. Perkara teroris online. Pak, untuk eksepsi sendiri berapa berapa? Eksepsi diterima atau enggak? Saya bukan kapasitas menjawab karena itu sudah kewenangan majelis hakim ya. Nanti majelis hakim yang akan bermusyawarah dan akan menyampaikan dalam putusan sela. Jadi saya di luar dari domain tersebut hanya menyampaikan hasilnya. Jadi apakah ini diterima atau tidak bukan kewenangan saya yang akan menjawabnya. Pak, untuk hari ini sidang disiarkan di live streaming lagi Pak? Ya, betul. Nanti untuk saksi setelah putusan setelah apakah akan disiarkan lagi atau bagaimana Pak? Jadi begini ya rekan-rekan ya. Untuk pembuktian ya, pembuktian itu adalah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa, juga ada pemeriksaan ahli ya. Nah, untuk itu nanti akan kita tutup. Layanan streaming kami. Dan untuk kalian rekan-rekan media akan kami sediakan media di sini. Dan apabila akan masuk, akan kita kasih ID card-nya. Akan kita kasih ID card, tapi hanya 20 orang ya, bukan 20 dari media, 20 orang. Silakan kalian berembuk, nanti bergantian untuk melihat di persidangan ini. Nanti akan disediakan layar ya. Nah, nanti mengenai teknisnya apakah ini akan kalian secara bergilir, silakan kalian berembuk antar rekan-rekan media sendiri. Yang pasti 20 orang. Apabila 20 orang itu ada yang mau keluar, ya boleh diganti oleh rekannya dari luar. Jadi keluar dulu baru diganti sama yang lain. Karena ini berdasarkan pasal 159 KUHP, hakim memerintahkan kepada para saksi agar tidak saling berhubungan. Artinya jangan saling mempengaruhi. Jadi kalau kita live
itu kan akan mempengaruhi para saksi. Apalagi di dalam perkara ini saksinya banyak, ada 50-an, salah satu berkasnya. Jadi kemungkinan mempengaruhi itu sangat besar, sehingga untuk itu kita tutup layanan streamingnya. Oke, siap. Tadi kan kalau dari Habib Rizik sendiri di persidangan menyebutkan sempat ada kesulitan keluarganya untuk masuk ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Kalau dari Set up aja. Jakarta Timur, kelakuan untuk keluarga Habib Rizik seperti apa sih, Pak? Baik ya, terhadap keluarganya sudah kita fasilitasi ya agar masuk. Ya mungkin karena pada waktu awal persidangan mereka itu sudah masuk karena dijeda keluar, mungkin pergantian petugas di sana, jadi tidak mengenal lagi. Jadi makanya tadi ada komplainnya. Tapi pada dasarnya keluarganya itu sudah kita kasih fasilitasi untuk melihat di persidangan, hadir di persidangan. Jadi nanti coba kita koreksi lagi dengan petugas keamanan dan juga petugas kami di depan. Mungkin ada miskomunikasi aja seperti itu. Ya Pak, kalau konfirmasi memang ada kesepakatan dan antara terdakwa dengan juga majelis hakim bahwa keluarganya memang boleh untuk masuk hadir persidangan. Ya, kita perbolehkan lah ya, karena manusiawi lah ya, untuk keluarga terdekat, artinya keluarga sedarahnya ya, anak, istri atau menantunya. Kita kasih tempat, dan juga untuk pengacaranya, untuk penasihat hukumnya juga sudah kita sediakan ruang transit di pos bakum. Jadi di pos bakum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk persidangan Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan ini kita tempatkan di sana tim dan juga kerabat terdekatnya. Ada lagi? Kuota untuk keluarga itu berapa orang? Atau semuanya boleh masuk? Nanti tanya nanti di petugas Pak ya, ada datanya di situ. Yang pasti anak, menantu dan istri Pak ya. Oke, ada lagi? Kuota apa teh? Kuota lagi. Kapasitas saksi untuk satu perkara 50 orang Pak. Ada yang 50 lebih, ada yang lebih dari 40. Nanti saya sampaikan lah ya, saya lihat dulu berkasnya. Tapi maaf Pak, udah ada penetapan apakah saksi akan dihadirkan offline atau virtual? Atau Jadi setelah putusan selah, kalau putusan selahnya ditolak, artinya perkara ini dilanjutkan, ya, dilanjutkan dengan pembuktian pemeriksaan saksi. Saksinya dihadirkan di sini, saksinya dihadirkan di ruang persidangan. Tapi mengenai berapa jumlahnya yang akan dihadirkan pada persidangan yang sudah ditentukan itu, dia mungkin ya mengingat waktu. Dari 50 itu kan nggak mungkin dalam satu hari diperiksa ya. Nanti mungkin koordinasi sama jaksanya, nanti saya tanya juga konfirmasinya. Ada lagi? Cukup? Oke ya, sehat selalu ya, selamat sore ya. Ya, apa Pak Soni? Oh ya, ya. Tadi sudah selesai Pak. Tadi pagi sudah selesai. Ditunda minggu depan Pak, hari Rabu. Enggak, tadi sudah selesai. Sudah selesai. Nanti digelar lagi ditunda untuk